Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan anak ayam habis terpanggang dalam kebakaran di Sragen. Pemilik rugi hingga 2 miliar rupiah. Bayar makan pakai uang palsu. Seorang pemuda asal Bogor, Jawa Barat ditangkap dengan ratusan juta uang palsu. Tak bisa berjalan karena stroke, seorang lansia di Pemalang dapat bantuan kursi roda. Banjirop yang menggenangi sekolah dasar negeri di Demak tak kunjung surut. Polsek setempat akhirnya menyusun palet kayu layaknya jembatan. Tujuannya agar pelajar bisa menyeberang tanpa harus basah-basahan menuju ruang kelas. Genangan dari luapan air laut atau rop di halaman Sekolah Dasar Negeri Daleman Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Demak ini jadi hal biasa yang dilewati para pelajar. Tanpa alas kaki, para pelajar SD negeri ini berjalan dari depan sekolah hingga ke ruang kelas. Tak kunjung surut, Polsek Sayung akhirnya membawa puluhan palet kayu untuk jadi jembatan penyeberangan pelajar. Palet kayu disusun seperti jalan sehingga bisa dilewati pelajar tanpa harus basah-basahan saat masuk kelas. Untuk memberikan bantuan kayu palet. Jadi harapannya meskipun ada rob yang menggenang di lingkungan SD, tapi adik-adik ini tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan aktivitas belajar mengajar. Jadi bisa jadikan sarana media untuk jalan menuju kelas masing-masing. Adanya jembatan palet kayu ini disambut pelajar. Mereka pun bisa mencoba melewati palet kayu dengan perlahan. Wajar saja, jarak antara kayu cukup lebar sehingga tak bisa sembarangan melangkah. Meski harus berhati-hati, pelajar sekolah dasar ini senang karena seragamnya tak lagi basah. Senang sekali, sangat baik dan tidak basah-basah lagi. Selama ini itu basah-basah Ya, terus? basah terus. Wah, ini sangat enak sekali. Sudah berapa hari? Sudah 4 tahun. Kepala SD Negeri Daleman mengatakan rop di halaman sekolah terjadi karena posisinya cukup rendah. Sehingga saat musim hujan atau pasang air laut tiba, sekolah dasar ini pasti tergenang. Bahkan kondisi ini sudah terjadi dalam 1 tahun terakhir. SD Daleman itu kan halamannya itu terlalu rendah dibanding dengan lingkungan sekitar. Sehingga manakala ropnya sangat tinggi, itu masuknya itu deras sekali. Dan kalau sudah masuk, tidak bisa keluar. Instansi terkait diharapkan bisa melirik kondisi sekolah, sebab kenyamanan dalam menuntut ilmu sangat penting dan merupakan hak para pelajar. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak. Nurjana, seorang lansia di Pemalang hidup dalam kekurangan. Penyakit stroke yang ia derita membuat dirinya hanya bisa terbaring di kasur. Namun perempuan 52 tahun itu akhirnya mendapat bantuan kursi roda. Di rumah ini hidup seorang perempuan bernama Nurjana. Sehari-harinya warga Kelurahan Kebon Dalem, Pemalang hanya bisa terbaring. Kondisi ini dialami sejak 4 tahun lalu saat ia terserang stroke. Jika mau beraktivitas harus ada orang lain yang membantu. Namun satu-satunya anak Nurjana sulit menemani karena sibuk mencari nafkah. Akhirnya perempuan 52 tahun ini bergantung pada bantuan tetangganya. Tak hanya soal keterbatasan untuk bergerak, Nurjana juga kesulitan ekonomi. Hidup yang serba kekurangan membuat Nurjana tak bisa berobat. Kisah pilu ini sampai ke telinga Polres Pemalang. Sebuah kursi roda dan paket sembako diberikan untuk meringankan beban Nurjana dan keluarga. Warga kita yang membutuhkan kursi roda, sehingga kita bersama teman-teman Polres membantu meringankan beliau-beliau sehingga pemberian kursi roda itu dapat bermanfaat bagi beliau yang membutuhkan. Harapannya beliau bisa beraktivitas dan bisa kehidupannya lebih baik.
Dengan adanya kursi roda, Nurjana bisa bergerak meski terbatas. Namun inilah yang ia impikan, memiliki kursi roda hingga ia tak hanya berbaring pasrah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Ratusan pelari mengikuti lomba Master Runners Cross Country yang digelar di Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Boyolali. Pada lomba itu peserta menempuh jarak 7 km melalui rute lintas alam. Meski diguyur hujan deras, namun tak menyurutkan semangat ratusan pelari. Mereka menerjang hutan dengan suhu udara dingin untuk menempuh jarak 7 km. Para peserta harus melewati rute yang sudah ditentukan oleh panitia, seperti menyusuri sungai, jalan terjal yang menanjak, hutan jati hingga perkampungan warga. Peserta yang menjadi juara pertama yaitu Ansel, atlet asal Salatiga. Ia menyelesaikan rute lari dengan catatan waktu 25 menit. Sangat luar biasa, baru pertama kali diadakan tapi sudah sangat bagus. Rutenya juga cukup bagus, steril. Untuk penunjuk arahnya juga bagus, sesuai, sudah mantap. Tadi berapa menit? 25 menit dalam jarak 7 kilo lebih. Master Runners Cross Country ini merupakan lomba lari pertama yang digelar di Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Boyolali, yang diikuti 155 peserta. Lomba lari lintas alam bagi pelari-pelari yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dan ini alhamdulillah pesertanya 155. Dan ini adalah kegiatan yang pertama yang diadakan di Boyolali yang mengambil rute lintas alam. Lomba ini rencananya akan menjadi agenda rutin komunitas pelari di Boyolali. Kedepannya, panitia akan mencari lokasi yang lebih menantang dengan pemandangan yang indah. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Lagi untuk nomor berikutnya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.